Shalom dan salam sejahtera buat saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini karena sekali lagi kita berkesempatan menikmati hari yang baru yang Tuhan sudah sediakan buat kita semua. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari kitab Bilangan 12 ayat 2. Firman Tuhan tertulis seperti berikut. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Bilangan 12 ayat 2. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini. Karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kami ada pada hari ini. Kami dapat menikmati hari yang baik, menikmati hari yang baru, bahkan hari yang indah yang Kau sudah sediakan buat kami semua. Biarlah pada hari ini Bapa, kami dapat menjalani kehidupan kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu Bapa yang akan memimpin, menuntun, bahkan memberikan kami hikmat pengertian, pengetahuan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kisah ini berawal ketika Miriam dan Harun merasa kecewa kepada saudara kandungnya Musa yang telah menikahi perempuan Kusi. Rasa kecewa itu semakin menjadi-jadi ketika mereka melihat bahwa Tuhan telah memilih dan mengurapi Musa untuk menjadi pemimpin atas Israel. Akhirnya terungkap bahwa kekecewaan mereka didasari oleh rasa iri hati. Bahkan mereka dengan beraninya mengata-ngatai Musa. Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Ayat bacaan kita di dalam kitab Bilangan 12 ayat 2. Saudara dan saudari yang terkasih, iri hati timbul dalam diri seseorang ketika merasa kurang senang melihat kelebihan atau keberhasilan orang lain. Pada saat itu, Tuhan tahu apa yang terjadi, sehingga Ia memanggil Musa, Harun, dan Miriam untuk masuk ke kemah pertemuan. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hamba-Ku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Bilangan 12 ayat 6 sehingga 7. Karena telah mengata-ngatai orang yang telah diurapi Tuhan, Miriam harus menuai akibat, yaitu terkena kusta. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Kitab Bilangan 12 ayat 9 hingga ayat ke-10. Sebenarnya Harun juga turut menyinggung Musa. Namun ia segera sadar, lalu merendahkan diri dan memohon pengampunan kepada Tuhan, sehingga ia luput daripada penyakit kusta. Saudara dan saudari yang terkasih, apa yang menimpa Miriam menjadi peringatan keras bagi kita. Jangan sekali-kali iri hati kepada orang lain, terlebih kepada orang-orang yang telah dipilih dan diurapi Tuhan. Iri hati hanya akan berdampak buruk dan mendatangkan hukuman. Amin.
Di dalam Yakobus 3 ayat 16 mengatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus 3 ayat 16. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat beraktiviti. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa di atas kebenaran firman-Mu yang kami renungkan sebentar tadi. Kami bersyukur karena sekali lagi Engkau mengingatkan kami agar senantiasa merendahkan diri di hadapan-Mu dan menjauhkan dari segala perasaan iri hati kepada orang lain. Berkati pekerjaan tangan kami, jauhkan kami dari segala sakit penyakit, dan ajar kami, ingatkan kami, agar kami senantiasa taat setia kepada Engkau. Terpujilah Engkau di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin.